Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lentera Ramadan IAIN Purwokerto yang berbahagia. Pernah pada suatu pengajian dari ibu-ibu, ya, saya selaku pemberi materi waktu itu menanyakan dengan santai dengan ibu-ibu. Ibu-ibu, saya mau bertanya, ketika bukan bulan Ramadan, anggota keluarga berapa kali makan sehari? Secara serentak ibu-ibu menjawab, 3 kali, Pak. Betul 3 kali? Iya. Karena makan pagi atau sarapan, kemudian makan siang, dan kemudian makan malam. Sehari 3 kali. Kemudian ketika saya tanya, sekarang Bu, kalau bulan Ramadan, bulan puasa itu berapa kali rata-rata anggota keluarga makan sehari? 2 kali, Pak. Pertama saat buka dan yang kedua saat sahur. Kemudian pertanyaan saya lanjutkan. Saya mau tanya ibu-ibu, ya, ongkos biaya dapur bulan Ramadan dengan bukan bulan Ramadan, lebih banyak mana ibu-ibu? Tanpa komando, secara serentak ibu-ibu langsung menjawab, banyak Ramadan. Kemudian saya protes, Bu, dulu belajar matematikanya di mana? Dulu waktu belajar berhitung itu, yang namanya 3 itu lebih banyak daripada 2. Kalau dulu ada tanda lebih besar dan lebih kecil, maka angka 3 dijejerkan dengan angka 2, angka 3 itu lebih besar daripada 2. Kok bisa-bisanya sehari makan 3 kali dengan sehari makan 2 kali? Justru lebih banyak biaya yang 2 kali. Ada 1-2 ibu-ibu yang kemudian menyeletuk, yang dimakan beda, Pak. Yang lainnya menimpali, iya Ustadz, ya, kalau puasa kan makan harus enak, kemudian ada juga kolak, ada menu spesial. Para pemirsa yang berbahagia, fenomena ini nampaknya tidak hanya terjadi mungkin di kelompok pengajian kecil saya, tapi mungkin juga bisa kita lihat, ya, kita saksikan di mana-mana. Di mana seolah-olah Ramadan itu justru diidentikan dengan makanan-makanan spesial. Ada menu khusus, ya, ada makanan-makanan spesial yang tidak dibuat, tidak disajikan di bulan Ramadan. Sehingga akumulasi kebutuhan harian yang notabene kebutuhan pokok adalah masalah makan dan minum. Meskipun bulan puasa itu secara hitungan mestinya berkurang, tapi real di lapangan jelas itu mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Ini kelihatan sepele, tapi kemudian ketika saya pikir, kok jadi sesuatu hal yang bertolak belakang, sesuatu yang paradok. Bahasa paradok itu bertolak belakang. Mengapa justru bulan yang mestinya seseorang harus mengurangi konsumsi, mengurangi terutama kebutuhan-kebutuhan yang fisik, tapi justru secara kos harga itu malah justru meningkat. Sekarang musim pandemi ini barangkali, ya, tidak begitu tampak, atau sebenarnya tampak tapi saya tidak melihat, ya. Dulu, ya, kita saksikan bagaimana sudah habis asar jam 3:30, jam 4 itu di pinggir jalan sekian banyak orang berjualan. Pernah secara iseng suatu sore saya pulang dari kampus, saya hitung dari keluar kampus sampai rumah, lebih dari 42 orang menjajakan jajanan-jajanan khusus di bulan Ramadan. Nah, ini karena pandemi di mana kita membatasi diri barangkali. Saya tidak melihat, pemirsa barangkali tidak melihat, tapi setidaknya ternyata ada hal yang menarik kita teliti dari yang sepele. Ya, bahwa kita semestinya bulan puasa sebagai bulan untuk pengurangan konsumsi itu
mestinya betul-betul kita wujudkan, ya. Sehingga agama-agama lain, keyakinan lain tidak melihat, lihat tuh umat Islam, katanya bulan puasa, tapi nyatanya kebutuhan akan konsumsi meningkat banyak. Berbagai macam menu-menu spesial disajikan justru di bulan Ramadan. Ini adalah muhasabah, koreksi, self-evaluasi pada kita. Bagaimana kita bisa berpuasa dengan lebih baik, berpuasa dengan lebih berkualitas, ya. Betul-betul pengurangan itu membawa dampak kepada pengurangan yang sesungguhnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.